Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore, para pembaca. Di sini perkenalkan saya Fadli Robi dari jurusan Geografi dengan NIM 2007 226 38810 dari jurusan Geografi dari kelas PKN H3. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang keberadaan 8 gatra penyusun ketahanan nasional Indonesia. Nah, keberadaan 8 gatra ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama Trigatra dan yang kedua adalah Pancagatra. Yang pertama itu Trigatra tentang 3 aspek kehidupan alamiah. Yang meliputi yang pertama yaitu gatra letak geografis atau wilayah. Luas wilayah negara, ada negara dengan wilayah yang luas dan ada negara dengan wilayah yang sempit atau kecil. Yang kedua yaitu posisi geografis, astronomis, dan geologis negara. Terus yang ketiga yaitu daya dukung wilayah negara. Ada negara yang habitable dan ada wilayah yang unhabitable. Terus gatra yang kedua yaitu gatra tentang keadaan alam dan kekayaan alam, yang meliputi potensi sumber daya alam wilayah yang bersangkutan, mencakup sumber daya alam hewani, nabati, dan tambang. Yang kedua yaitu kemampuan mengeksplorasi sumber daya alam, pemanfaatan. Yang ketiga itu pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhitungkan masa depan dan lingkungan hidup. Yang ketiga yaitu kontrol atau kendali atas sumber daya alam. Nah, gatra yang ketiga dari Trigatra yaitu gatra tentang demografi, yang meliputi jumlah penduduk yang mana dipengaruhi oleh tingkat natalitas, mortalitas, imigrasi, dan juga emigrasi. Yang kedua yaitu meliputi komposisi penduduk yang mana digolongkan berdasarkan kriteria. Pertama, ciri biologis yang meliputi umur, jumlah anak lahir hidup dan masih hidup. Yang kedua itu sosial yang meliputi tingkat pendidikan, status perkawinan. Terus selanjutnya yaitu ekonomi, meliputi jenis kegiatan, lapangan pekerjaan, status pekerjaan, tingkat pendapatan, dan tingkat pengangguran. Dan yang terakhir yaitu geografis, yang mana berdasarkan tempat tinggal, apakah dari pedesaan atau perkotaan, kabupaten, provinsi, dan pulau. Terus yang kedua yaitu Pancagatra, yang mana terdiri dari 5 aspek kehidupan sosial. Nah, Pancagatra ini ada gatra ideologi. Secara teoritis, ideologi bersumber dari suatu falsafah dan merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila merupakan ideologi yang bersifat final dan tidak dapat diubah lagi posisinya sebagai konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan. Dalam hal ini, ideologi yang dimiliki Indonesia adalah Pancasila. Nilai-nilai dasar Pancasila menjadi sumber aspirasi kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga pertahanan dan keamanan. Yang kedua yaitu gatra politik, yang mana sistem politik negara Indonesia sudah dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila dari ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945. Politik bagi negara Indonesia adalah asas, haluan, usaha, serta kebijakan negara. Hal itu berkaitan dengan pembinaan serta penggunaan potensi nasional, baik yang potensial maupun yang efektif secara total untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga itu gatra ekonomi. Kegiatan ekonomi dipahami sebagai kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pemenuhan tersebut meliputi pengelolaan faktor produksi, distribusi, serta konsumsi barang dan jasa. Kegiatan ekonomi disertai dengan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Di era globalisasi sekarang ini, negara Indonesia berupaya untuk terbuka terhadap perkembangan sistem perekonomian dunia. Selanjutnya yaitu gatra sosial budaya. Gatra sosial budaya berkaitan dengan unsur kematangan watak atau identitas kita sebagai bangsa, moral dan budaya kita sebagai bangsa. Moral dan watak ini dilandasi oleh ketakwaan dalam kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Manusia yang takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa mempunyai watak dan moralitas yang baik dalam kehidupan kita, baik berbangsa, bernegara, dan juga bermasyarakat. Terus selanjutnya yaitu gatra pertahanan dan keamanan. Pertahanan dan keamanan merupakan bidang kehidupan nasional Indonesia yang diupayakan untuk dapat melindungi kepentingan bangsa dan negara. Hal tersebut ditujukan untuk mewujudkan kondisi kelangsungan hidup, perkembangan kehidupan bangsa, serta terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Nah, contoh keterlibatan masyarakat dalam upaya memperkuat ketahanan nasional Indonesia ada 8 contoh. Yang pertama yaitu mengikuti pendidikan kewarganegaraan baik melalui jalur formal
formal maupun non-formal. Kedua, melaksanakan kehidupan berdemokrasi dengan menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dalam memecahkan masalah bersama. Yang ketiga, pengabdian yang tulus kepada lingkungan sekitar dengan menanam, memelihara, dan melestarikan. Yang keempat, berkarya nyata untuk kemanusiaan demi memajukan bangsa dan negara. Yang kelima, berperan aktif dalam ikut menanggulangi ancaman, terutama ancaman nirmiliter, misal menjadi sukarelawan bencana banjir. Yang keenam, yaitu mengikuti kegiatan mental spiritual di kalangan masyarakat agar dapat menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketujuh, yaitu membayar pajak dan retribusi yang berfungsi sebagai sumber pembiayaan negara untuk melaksanakan pembangunan. Dan yang terakhir, yaitu meningkatkan rasa cinta tanah air. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.